Selamat pagi semuanya. Pagi. Kali ini Selamat kita pagi. mau beribadah morning chapel dulu ya, semuanya ya. Pagi. Amin. Yang dipimpin oleh pembukaan oleh Benaya Wilson. Benaya Wilson mana tuh? Ya. Ayo Wilson bikin doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami sekarang ingin melaksanakan morning chapel. Berkatilah kami agar kami bisa melaksanakannya dengan lancar dan bisa belajar dengan tenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita menyanyikan lagu pertama ya, Ajarku Mengenalmu. Ada Ku banggakan yang ku banggakan dirimu. Ada yang ku inginkan hanyalah engkau. Jeremy mana Bu Novi Jeremy-nya? Oh, sorry ya semuanya ya, saya nggak nyanyiin ya. Ajarku Kau ajarku mengenal bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Terus ini selanjutnya ya Bu? Iya, next Wihan. Oke, maaf ya. Yoki. Halo. Yoki. Ayan. Ya. Bawel. Lagu selanjutnya nak. Oke. Lagu ini selanjutnya ya. Iya. Sorry ya, ini kalau pertama kali saya buat kayak gini nih, saya juga bingung nih. Kenapa aku bingung weh? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya habis kan dikasih Tuhan. Oke, kita angkat pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
percaya kuasamu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik walau kadang mengerti lewati Tuhan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua kebaikanmu bila nanti ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik walau kadang dari mengerti lewati ku tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Lewati ku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, kita angkat pujian kembali. Pujian kembali. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Badai nyanyi berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Layan hidup Mas Lunis. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, baiklah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Firman Tuhan bawakan oleh Bu Afli Bone. Amsal ya. Belajar sabar, Amsal 14 ayat 17,29.
Terima kasih Wehan untuk pelayanannya. Ya. Juga minta maaf ya kalau saya ada kekurangan ya. Namanya juga baru saya. Oke. Wehan boleh itu. Boleh keluar ya. Maksudnya ininya. Maksudnya stop sharing ya? Ya, slide-nya. Slide-nya saya nggak ada, Bu. Maksudnya stop presentasi ya. Oh. Lihat, biar buatnya bisa presentasi ya. Maaf ya kalau pertama kali saya begini. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ada Vincent berdoa untuk firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur hanya di dalam nama Bapa, bahwa pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk memulai kegiatan konser. Tetapi kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah materi yang disampaikan agar berkatilah untuk materi firman Tuhan pada hari ini. Biarlah dari Engkau yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memohon maaf jika ada salah. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sudah. Amsal ya. Pertama, belajar sabar. Amsal 14 ayat 17 dan 29. Belajar sabar. Amsal 14 ayat 17 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa lekas marah, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Pengertian dari sabar. Pengertian dari sabar, Ibu Afri akan menyampaikan bagaimana pengertian dari sabar. Sabar berarti tahan menderita sesuatu, tidak lekas marah, patah hati, dan tidak lekas putus asa. Nah, ini kebiasaan yang selalu kita alami ya, anak-anak. Ini yang kadang tidak tahan menderita, diejek, dihina, ataupun dikatain teman, kita sudah tidak tahan, langsung marah. Gitu, marah, pengen tonjok-tonjok. Benar tidak ya? Tidak. Benar tidak nih ya? Tidak. Oh tidak, tidak ya. Jadi berhasillah kalau kita tidak lakukan itu, tidak cepat marah dan patah hati itu karena tidak sabar, akhirnya patah hati. Aku putus, udahlah, aku dikatain bodoh, aku dikatain. Nah, ini tidak boleh ya. Sama teman-teman seperti itu, ini tidak boleh juga kata-katain teman-teman, itu tidak benar ya. Menghina teman, mengatain teman, akhirnya lekas cepat marah, temannya tidak sabaran, akhirnya jadi berantaman. Itu tidak benar ya, Ibu Afi tidak mau dengar hal-hal yang seperti itu. Kita harus belajar tahan menderita, walaupun dihina, diejek, difitnah, itu kita harus belajar sabar dan tahan. Ya, Bu Afli, saya mau tanya, kalau kayak dihianati itu harus sabar juga nggak Bu? Ya, harus sabar. Nah, ini sabar adalah salah satu buah roh yang harus dikembangkan oleh setiap orang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki roh kesabaran. Kesabaran itu bukan saja merupakan roh buah roh, namun kesabaran itu adalah salah satu ciri orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Tapi kalau dia tidak sabar, berarti dia tidak hidup dalam kasih Tuhan. Memang kita hidup di dunia ini semuanya rata-rata maunya serba instan, maunya yang cepat, maunya yang terkadang, maunya yang serba ada, ya. Tidak mau harus melalui proses lagi. Nah, ini tipe-tipe karakter orang yang tidak sabar. Kalau segalanya harus cepat.
Ya, kalau kita masak mie itu kita maunya apa-apa langsung jadi ya. Kalau makanan itu maunya apa aja kita langsung maunya jadi langsung, udah tidak usah lama-lama lagi. Kalau sudah lapar contohnya, tidak perlu lagi langsung maunya cepat ya. Cepat, ini tipe-tipe orang yang tidak sabar ya. Kalau sudah sampai di sekolah contohnya maunya cepat selesai, ayo cepat Bu, kapan jam selesainya kapan nih? Sudah tidak sabaran, pasti ada mikir sesuatu nih. Jadi akhirnya tidak sabar, maunya semuanya serba cepat. Nah ini tipe orang yang tidak sabar, ya tidak mau melakukan segala sesuatu melalui proses. Nah akibatnya ya, ini mengapa begitu? Karena daya tarik ketanggihan teknologi kita itu yang buat kita memanjakan kita semuanya serba instan. Apa-apa instan, maunya semuanya serba bisa, serba tahu, serba tahu, serba bisa, serba ada itu dalam proses yang cepat. Nah, ini tidak boleh ya. Kita harus melalui proses kehidupan yang harus sabar. Orang yang panjang sabar tuh hatinya tabah. Sabar menanti ini. Apa sih ya? Akal budinya besar, tetapi orang yang segera menuruti hak nafsunya itu membesarkan perkara yang bodoh-bodoh. Ya, jadi kita tidak boleh menjadi orang yang cepat marah, nafsunya besar, akhirnya melakukan hal yang tidak benar. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Nah, melebihi seorang pahlawan. Wow, keren ya jadi seorang pahlawan. Kalau dia tidak sabar, dia bukan seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu adalah melebihi orang yang merebut kota. Berarti kalau dia orang sabar, dia mampu apa sih yang aku mau buat ya. Aku akan melakukan itu semuanya. Nah, jadi kita harus jadi orang sabar karena kita akan jadi pahlawan. Kesabaran akan membuat kita hidup lebih tenang. Kalau kita sabar, hidup kita lebih tenang dan aman. Kalau kita tidak sabar, kita tidak hidup tenang dan aman. Orang yang menggerakkan mata dengan cepat cenderung merupakan ya orang-orang yang kurang sabar dan cenderung membuat keputusan yang berburu-buru dan kurang tepat. Misalnya contoh yang tidak konsentrasi, maunya semuanya cepat, tidak konsentrasi jadinya dia. Jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu benar atau salah ya. Dalam menjalani kehidupan seringkali kita itu dituntut untuk bersabar, khususnya dalam menanti sebuah penantian. Sabar antrian. Nah, siapa yang kalau ngantri tidak sabaran nih? Kalau waktu antrian tidak sabar, langsung berat saja, langsung malang-malang saja, itu tidak boleh ya. Sabar menanti kenaikan kelas. Aduh, sudah kelas 10, maunya langsung kelas 11, dari kelas 11 maunya kelas 12, mau lulus saja. Tidak perlu lagi ujian, tidak perlu segalanya. Nah, tidak boleh. Sabar menanti hasil dari ulangan. Nah, ini perlu ya. Kita perlu sabar ya, UAS. Kita harus menanti semuanya. Bahkan sabar menanti doa. Misalnya kita punya doa yang belum didengar oleh Tuhan, kita harus sabar. Mungkin belum saatnya doa kita didengar oleh Tuhan. Harus sabar ya. Khususnya tuh Bu Afi perhatikan, kalau ngantri itu ya kita kurang sabar, maunya kita yang cepat duluan, itu tidak boleh. Ya, anak-anak Patmos yang baik, pintar dan hebat harus belajar sabar ngantri. Kalau saat dibilang gilirannya, baru gilirannya. Jangan bilang aku mau duluan. Apa lo gitu. Jadi berantem akhirnya ya, kerjaannya itu tidak baik. Harus belajar ngantri ya sebagai anak Tuhan yang baik. Kalau saya kan biasa kan suka di tempat umum, Bu. Biasa orang yang pertama, lama-lama, saya aja bisa aja rasanya nggak sabar. Tapi ada sedikit sabar juga saya. Ya, makanya harus sabar ya, Nak ya. Iya, soalnya kan saya kan bisa aja mau cepat pulang, mau jangan karena cepat pulang, akhirnya kita melanggar peraturan. Itu tidak benar. Nah, orang yang sabar, kunci kesabaran itu adalah pengertian. Kita harus ngerti. Kalau kita tidak ngerti, nah tidak punya pengertian, kita tidak akan sabar, kita ngotot terus. Orang yang tidak sabar menantikan sesuatu yang didambakan atau diimpikan suka mengambil keputusan yang cepat dan terburu-buru, walaupun belum tentu yang dia lakukan itu benar. Dan akhirnya nanti dia akan menyesal ya, karena apa? Kalau dia tidak sabar, dia berantem dengan orang. Akhirnya waktu sudah habis berantem, dia dipanggil polisi. Menyesalkan, nah itu karena tidak sabar.
Orang yang tidak sabar menanti janji dari orang tua, misalnya papa mama bilang, aku nanti kalau kamu naik kelas, papa kasih hadiah ya, karena mama papa belum kasih hadiah, jadi akhirnya udah mama bohong ya, akhirnya ambil tindakan yang tidak benar, bisa melakukan kebohongan, bisa berantem. Nah, ini perlu diperhatikan. Memang hidup dalam penantian itu tidak gampang, ya, tidak menyenangkan, ya, karena kita harus sabar, tapi harus belajar untuk sabar. Karena dengan jalur itulah kita belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang sabar. Tetapi saya, Ibu Afi, percaya kalau anak-anak Patmos mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini untuk sabar, lakukan kesabaran itu. Karena dengan kita lakukan kesabaran itu, semua yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Ya, hidup kita akan tenang, aman, dan damai. Ya, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu Afli percaya kalian mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan agar menjadi anak-anak Patmos yang baik, pintar, dan hebat. Dan orang akan melihat, wow, keren ya anak-anak Patmos, anak-anak yang taat, yang sabar ya di ketika antrian, ketika melakukan apa, di rumah, di sekolah, di mana saja. Anak-anak Patmos bisa lakukan itu menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Oke? Oke, Bu. Baik, kita akan mengakhiri ya monce kita pada pagi hari ini. Ibu Afli minta Ibu Deni berdoa untuk firman Tuhan yang sudah didengarkan. Sebelum kita berdoa, saya ingin memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Oh, Ibu Deni tidak ada ya? Baik. Halo, Bu Deni. Bu Deni. Oke, iya. Kita akan kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bu Afli untuk firman Tuhannya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Bu Afli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Bu Afli lebih-lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami diajarkan untuk bisa sabar Tuhan. Kiranya Tuhan kesabaran yang daripada-Mu datang kepada kami sehingga kami menjadi orang-orang yang sabar, khususnya anak-anak kami ya Tuhan, menjadi anak-anak yang sabar dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada hari ini dalam proses pembelajaran. Kiranya Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Selamat belajar ya. Selamat belajar. Selamat belajar. Salam sehat buat kita semuanya. Maaf ya. Ada kesalahan